warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2. Sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai hakikat pendidikan inklusif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang landasan-landasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri Irfanita dengan NIM 1932-9018 serta rekan saya Reci Aulia Kamil dengan NIM 1932-9128. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, Reci. Kepada Reci, kami persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu landasan filosofis inklusi di Indonesia. Landasan filosofis utama penerapannya pendidikan inklusif di Indonesia ialah Pancasila. Karena Pancasila merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara, burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hak layak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Landasan yang kedua ialah landasan yuridis. Landasan yuridis didasarkan pada Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak, Pasal 48 yang berbunyi, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak, dan Pasal 49 yang berbunyi, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Dan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga yaitu landasan empiris. Landasan empiris pendidikan inklusif di Indonesia didasari pada Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990, Resolusi PBB nomor 48 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan, Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi pada tahun 1994, Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua pada tahun 2000, dan Deklarasi Bandung pada tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Landasan yang keempat yaitu landasan religius. Sebagai bangsa yang beragama, kita tidak bisa terlepas dari konteks agama. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang landasan religius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, ayat tersebut diantaranya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, ayat tersebut memerintahkan kepada kita bahwasannya kita harus sebagai sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Apalagi bagi orang yang membutuhkan, tanpa memandang fisik, keluarga, atau dari mana ia berasal. Terlebih lagi bagi orang yang mempunyai keterbatasan atau kekurangan. Nah, adapun contoh ayat selanjutnya yaitu Al-Quran Surat Abasa ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra.
Absara, yang artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang kepadanya seseorang yang buta. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran tersebut dapat memberikan manfaat kepadanya. Nah, ayat tersebut menceritakan bahwasanya telah datang kepada Rasulullah SAW seseorang yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Saat itu Rasulullah sedang berdakwah di depan pemuka Quraisy. Namun Rasulullah mengacuhkannya dan bermuka masam kepadanya. Lalu turunlah ayat ini sebagai teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun pelajaran yang kita dapat ambil dari sini yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan orang, baik itu dari fisiknya, keluarganya, hartanya, dan lain sebagainya, karena semuanya itu sama oleh Allah. Allah memandang kita bukan dari fisik atau harta, melainkan dari tingkat ketakwaan kita. Adapun landasan yang kelima yaitu landasan pedagogis. Dalam landasan ini, guru harus bisa membimbing dan mengajar peserta didik dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai atau mustahil akan tercapai apabila anak yang berkebutuhan khusus diisolasikan atau diasingkan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Nah, walaupun dia mempunyai keterbatasan atau kekurangan, dia harus mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan teman-teman sebayanya. Oke teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.